Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu di bab 9 yang berjudul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antaranya kewajiban tersebut, orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang dibicarakan tentang hal ini. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan setelah perintah Allah menyembah Allah dan larangan syirik. Yang kedua selanjutnya adalah cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengar nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan dan nasihat orang tua. Saat orang tua berbicara, janganlah sekali-kali memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti hatinya. Yang kedua adalah membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan rumah selalu ada setiap hari seolah tiada habisnya, mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, dan menyetrika, dan lain-lainnya. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Setiap aktivitas yang dilakukan anak hendaknya mendapat restu dari orang tua. Doa restu tersebut orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa akan ini menjadi menyempurnakan ikhtiar yang telah dilakukan oleh anak. Yang ketiga, jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dalam mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat, kerabat, serta sahabat dekat orang tua. Dengan menjaga silaturahmi dengan mereka, hakikatnya juga menjaga silaturahmi kepada orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita mulia orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya, pembangunan masjid yang dirintis orang tua belum selesai, maka sebagai anak harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada terputus baginya di alam kubur, sebab hanya anak yang soleh yang bersedia mendoakan orang tuanya.
Yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, dan lain-lain. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dan menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru jika bisa dinilai dengan materi, berkat jasa gurulah kita menjadi orang berilmu. Dengan bekal ilmu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarap. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi sebagai yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi kepada guru. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru. Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Saat bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya menyapa dan mengucapkan salam. Ucapan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Perkataan guru pasti mengandung hikmah, sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan sepenuh semangat. Seseorang murid memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti pelajaran, sehingga semua pelajaran yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau takzim. Saat berhadapan dengan guru, seorang murid hendaknya menatap gurunya dengan hormat dan memberikan perhatian terhadap perkataan guru, mencatat jika diperlukan. Yang kelima, yang terakhir, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Seorang murid hendaknya mengambil posisi duduk yang terdekat dengan guru. Dengan posisi ini, seorang murid akan merasa dengan secara emosional dengan gurunya. Penjelasan guru akan lebih mudah didengar jika posisi duduk murid dengan gurunya. Nah, sekian dari pertemuan hari ini. Semoga berkah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.